Jadi kalau misalnya di MC itu saya ada 2 masalah. Pertama ngeblank. Kedua selipetang. Jadi suka belibet. Suka belibet gitu Kak. Ya mungkin karena panik atau apa, biasanya outputnya itu belibet. Jadi untuk mengatasi itu ya saya bikin skrip. Even sampai gimmick-gimmick ketawa tuh saya tulis. Coba boleh dong dicoba ketawanya gimana? Ketawa karir. Sobat Abdi Muda, selamat datang di Disposisi, diskusi podcast asik dan santai. Cie. Siapa sih yang ngasih disposisi? Masyarakat! Oke, nah hari ini seru banget nih, karena hari ini kita bakal ngerumpi hal yang sebenarnya kelihatan santai, biasa aja kalau misalnya di kursi penonton, tapi sebenarnya banyak banget dramanya di panggung. Apalagi kalau bukan kisah asam garam kehidupan seorang MC. Wow. Tapi kali ini bukan cuman kayak ngasih tips and trick tentang gimana sih public speaking yang baik. No, karena kita akan beyond the stage. Kita akan melihat apa saja yang tidak ditampili di highlight Instagram mereka. Karena biasanya kalau seorang MC yang profesional, pasti Instagramnya ada highlight MC atau moderator. Kita akan melihat yang nggak kelihatan di highlightnya gitu kan. Baik itu cerita lucu, cerita panik, ngeblank, atau mungkin momen-momen memalukan. Dan pastinya tetap ada tips public speaking yang baik yang mungkin jadi inspirasi buat Sobat Abdi Muda semuanya. Jadi, udah siap belum? Tapi kali ini bukan kita jalan-jalan dengan sepatu rodaku, karena ketiga narasumber kita udah ada di sini. Cie, boleh dong? Gini. Kurangnya aku untuk dirimu. Kebanyakan gimmick ya. Lupa ya. Padahal udah di brief dari tadi. Udah latihan, udah di brief. Blank. Oke. Dikenalin dulu kali. Ini ada Kak Rifki di sini. Hai, apa kabar? Baik Ya. luar biasa. Standar jawabannya. Luar biasa. Semangat pagi. Sehat terus. Semangatnya biar berkobar gitu kan, biar ada gitu kan. Jangan sampai api itu redup. Betul, harus menyala. Betul. Selanjutnya ada Kak Nisa di sini, Anissa Ika Tiwi. Bukan Anissa Ciridil ya? Bukan Anissa Ciridil dong. Apa kabar Kak? Jawabannya yang gong? Alhamdulillah, luar biasa. Anissa Ciridil sudah hijrah itu. Sudah jadi iya, alhamdulillah. Selanjutnya ada Kak Ayu, hai. Apa kabar Kak? Boleh dong, dibuka. Boleh yang lain kalau dibuka. Oke, boleh kita buka ya. Saya sebenarnya pakai ini. Agak nggak kelihatan kan mata saya nih. Sebenarnya gue tuh agak ngantuk, makanya gue pakai kacamata itu. Oh gitu. Jadi itu adalah sebuah apa ya? Sebuah gimmick. Media untuk menutupi kekurangan. Itu dia salah satunya. Apa kabar tadi? Ini belum dijawab nih kabarnya. Kabarnya bagaimana Kak Ayu? Jawabannya yang gong? Gue mau ngambek nih, panggung gue disabotase. Kayaknya di sini memang kerasa gitu ya. Kerasa Semuanya ya. adalah host, semuanya adalah seorang MC. Oke. Gitu kan, kalau dari suaranya udah kelihatan. Nah, langsung deh. Gue tanya Tadi gue belum jawab. Jadi bagaimana? Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah masih waras. Semangatnya berkobar. Bagus. Kalau misalnya ini mau nanya nih sekalian, dulu pertama kali jadi MC gitu kan, awalnya gimana? Apakah tuntutan kayak tidak bisa aku menolak, atau mungkin yang kayak ini yang gue tunggu-tunggu, it's time for me to shine. Mana itu? Boleh siapa duluan yang mau jawab? Yang mau bersinar duluan siapa? Semuanya ya. Semuanya mau bersinar. Jangan harus by name. Iya. Kalau kayak gitu kita semua maju. Oke, bukan. Oke. Jadi dulu emang dari kecil pengen jadi artis ya. Tapi kenapa ibu saya tuh nggak ngajakin saya audisi. Akhirnya nih ketika ditawarkan kuliah tuh waktu itu, mau nggak jadi MC? Mau banget. Jadi cuma jadi MC. Kuliah. Itu sebenarnya karena nggak punya budget ya panitianya ya. Nggak punya budget MC. Jadi siapa nih yang suka ngomong? Kayaknya kamu suka ngomong. Oh siap Mbak. Udah gitu mungkin panitianya udah analisa dulu. Kayaknya Anissa anaknya mauan deh. Iya. Kayaknya pernah ngomong mau jadi artis. Nah sekarang coba deh. Nah itu sih betul. Catat oleh satu ya para dosen-dosen. Iya. Akhirnya sampai sekarang tetap jadi MC. Cuma nggak dibayar.
curhat banget sis ya. Bukan ada dapat 2M. Makasih Mbak. Ya kan? Pasti relate ya, semuanya juga pasti yang kayak iya lagi. Iya lagi. Nah. Kalau Kayu. Aku ya, jadi karena sebagai peranata humas. Oh. Jadi bagian dari job ya, mau nggak mau akhirnya dicoba, keterusan. Pertama kali tahun berapa tuh, Kak? 2011 waktu aku baru banget masuk. Ketahuan nggak sih? Iya, aku baru lulus S. Baru anak Maaf ya. Kakaknya panas ya kata. Kita kan umurnya Kak. Panas banget nih. Jadi 2011 terus kemudian karena sebagai calon peranata humas waktu itu kan ya, oke. satu-satunya kebetulan. Cahum Terus akhirnya- berarti ya, Kak? Cahum. Terus akhirnya kayak, humas harus bisa ngomong dong, harus bisa MC dong gitu kan ya. Terus dari gitu akhirnya dikasih lah tuh skrip, nggak dikasih bahkan suruh bikin skrip sendiri. Waktu itu acaranya kayak rapat yang ngebahas bahan rapat, yang akhirnya ngebahas lagi hasil rapat. Sering Jadi, terjadi. sering terjadi gitu kan kayak lupa rapat koordinasi apa gitu ya. Terus ya udah akhirnya jadi keterusan sampai sekarang dan sama bayarannya 2M. Makasih Mbak. Makasih Mbak gitu ya. Makasih, Mbak. Benar. Luar biasa. Tapi kalau misalnya dari selama tadi belum. Ngomong dong, speak up dong kalau belum. Padahal saya udah. Ya, Iya, tapi udah lah gitu. udah ya. Pengen aja Jawaban kan. gue pada gong nih. Boleh lanjut Oke. ke Kak Iki. Saya mau coba-coba sih. Coba Saya mau coba-coba. gitu kan. Iya. Jadi, nah ini ada fun fact-nya gitu. Waduh. Awas nggak fun ya. Jawaban gagong. Kalau buat gua sih fun ya. Minimal kan diri sendiri. Menurut Menurut keyakinan Rizky saya. ya. Menurut saya gitu. Gimana Jadi sebenarnya gua adalah orang yang introvert. Iya. Apakah itu fun? Coba ditanya pemirsa. Ada Ya kan polling. makanya menurut saya sendiri gitu Kenapa kan. sih? Kalau boleh Iya, tahu? jadi orangnya minderan Kak. Gitu karena aku paling banget itu takut ketika orang menilai itu ada hal yang negatif ke aku. Padahal Anda juga suka ya. Padahal kita sama-sama setuju nih gitu. Tapi ketika itu terjadi sama aku takut gitu. Tapi Kenapa? karena ya minder aja. Nggak punya basic public speaking yang baik gitu kan. Nah, tapi ternyata pada saat kerja dijebloskan lah. Terpaksa berarti awalnya. Terpaksa awalnya. Tapi ternyata lumayan punya jam terbang. Akhirnya Terbang kemana aja Kak? Ngapain Mars kan sayapmu? Rumahnya di Mars kan? Terbang ke Iya, Mars terbang. kan? Oh harus pakai paspor ya. Nah, jadi pimpinan notice, terus diikutin diklat atau semacam kayak seminar gitu buat mendalami ke-MC-an dan keprotokolan. Akhirnya sampai sekarang Menjadi seorang MC profesional. semi. Ada yang dibayar 2M juga ya? MC profesional gitu. gitu. Dibayarnya pakai apa tuh, Kak? Diklat. Bayaran sepanjang hidup ya. Ya minimal snack Holland Bakery. Oh gitu. Oke. Ini nggak di ini kan? Connected. Lempernya enak, lempernya enak. Lempernya enak ya 10.000. Benar. Sih lepernya pas gitu ya. Ada tips kamu supaya nggak minderan? Coba majuan. Iya, gimana tuh dari Coba awal? majuan gitu. Kan ini minderan. Itu munduran. Maksudnya itu jokes. Oke. Jadi tolong disambut. Tolong ketawa. Itu jokes bapak-bapak, tolong ya. Tolong ketawa. Mohon Oke, maaf sekarang- agak lama kecap Kan ini. tadi udah nih cerita pertama kali nih, ternyata ada yang dijeblosin, ada yang memang bintang nih gue. Ada nggak dari tahun 2011 mungkin atau pas SMA, pas kuliah, sepanjang itu cerita yang paling memorable saat kalian jadi MC? Siapa yang punya cerita yang paling memorable? Yang kayak udah punya jawabannya kayaknya menurut gue. Ada dia ya. Pilih yang mana? Banyak Gitu. Sebenarnya nggak memalukan banget ya, tapi malu aja gitu. Apa tuh? Jadi pada saat zaman pandemi COVID, kan kita semua berubah tuh ya. Dari segi konsep acara kan akhirnya timbullah konsep hybrid. Nah, jadi tahun 2021 tuh kayak masih awal-awal hybrid gitu.
nggak ngerti mungkin konsep I.O. awalnya tuh seperti itu gitu. Jadi kita dipisahkan antara venue acara dan MC di ruang yang berbeda gitu. Dan kita pada saat itu nggak tahu harus monitor di venue utama tuh suasananya atau situasinya tuh seperti apa gitu. Jadi pada saat ya kan ada sambutan, ada laporan gitu. Otomatis kan kita harus pasin timingnya itu kan si orang ini nih udah maju ke stage apa belum gitu kan. Nah itu tuh kita agak mondar-mandir warawiri Kak. Jadi misalnya si tempat MC-nya itu di ruangan ini, si ballroom utamanya di sini, jadi tuh kita agak mondar-mandir gitu. Lumayan nambah step ya? Lumayan gitu. Akhirnya pas selesai acara 10.000 langkah tuh Kak. Gitu. MC plus runner ya. Iya kan, sekalian olahraga Benar, nih gitu. gitu. Itu sebenarnya nggak malu-maluin sih, cuman ya Tapi unik ya, jadi pengalaman unik ya. Betul, rada baru aja nih buat kita gitu sih. Oke, mungkin yang lain ada cerita unik, cerita lucu boleh. Kalau aku mah bukan. Panik. Nah, jadi Oke, sebenarnya gini. panik. Kebetulan kan aku tuh sebagai penyintas depresi ya, dan terutama soal panic attack nih, jadi anxiety juga gitu. Orang mungkin ngelihatnya tuh outputnya doang. Oh iya, dia bersinar di tengah panggung, bisa membacakan ini, mengalurkan acara ini gitu. Sebenarnya dalam hati tuh lagi ketar-ketir banget, kayak pingsan nih gue, bentar lagi gue kayak jatuh nih gitu. Apalagi pas ketika sorot lighting semua ke muka kita, berasa kan kayak oh my god, ini gimana nih, gue takut banget nih. Itu di situ siapa ya pejabatnya, takut salah sebut nama gitu tuh nggak sih gitu kan. Itu akhirnya kayak oke, coba gerak-gerak sedikit, terus kayak pakai ada tipsnya nih, napas 4, 7, 8. Jadi kayak narik Apa napas tuh? 4, terus ditahan 7, dibuang 8. Itu supaya boleh sambil praktek? supaya ketika kita akhirnya panik tuh kayak gue bisa nih. Cuman memang bener ya, ketika pikiran-pikiran kepanikan itu tuh meng-hijack si kepala, kita tuh kayak beneran harus nge-switch itu. Gue bisa nguasain panggung, gue bisa nyelesain kegiatan ini, gue bisa ngomong dengan lancar, afirmasi positif. Jadi kayak benar-benar orang tuh nggak nyangka bahwa orang yang sering maju di atas panggung, sering ngomong di depan publik pun bisa mengalami hal itu. Itu sih yang aku alamin gitu. Biasanya emang orang-orang kan mikirnya kayak, oh udah biasa di Udah panggung biasa, nih, pasti nggak bakal deg-degan Nggak bakal gitu kan. Tapi panik. padahal bisa jadi banget. panik, Apalagi gitu. kalau lagi kondisi mentalnya kurang baik ya, misalnya kayak kurang tidur atau misalnya nutrisinya lagi kurang bagus gitu. Dan yang paling Atau penting kurang adalah uang ya. kalau makanya. terus kayak kurang briefing atau kurang nguasain acara itu ngaruh banget sih sebenarnya. Jadi persiapan itu penting banget. Oke. Lanjut. Selanjutnya Karissa ada nggak sih cerita momen gitu? Ini cukup memorable ya. Jadi itu tuh waktu itu ada gathering kantor ya di kantorku. Itu nggak cuma jadi si pegawai ini boleh bawa anak gitu. Jadi kebayang nggak sih nge-MC audiensnya tuh pejabat, pegawai, teman-teman kita dan anak-anaknya. Udah gitu anak-anaknya tuh kayak apalagi yang buat yang kecil-kecil, yang balita itu naik-naik ke atas panggung gitu. Jadi saya sambil nge-MC sambil ngomong anak, "Adek, boleh turun dulu ya, Adek." Jadi kayak itu jadi memorable ya. Emang menjadi MC tuh harus bisa ya. Bisa mengontrol segala. audiens. Betul. Mungkin konsepnya adalah daycare. Ya. Jadi akhirnya Konsep waktu itu acaranya saya juga tanya jawab nih ke anak-anaknya. Oke, baik. Kelas berapa Adek? Waduh. Ibunya yang mana? Boleh ditunjuk ibunya. Ibunya boleh maju juga. Tolong anaknya dibawa turun. Betul. Jadi harus responsif Betul, ya. gitu sih. Dan adaptif Adaptif. juga. Jadi kayak Betul. biasanya pejabat nih ternyata lebih gampang ya nge-MC-in pejabat. Nah, bener. Kadang tuh emang ada tuntutan yang emang kita, oke, acaranya formal nih. Karena kita kan ASN mungkin banyaknya acara formal kayak tadi rapat gitu kan, kayu. Kalau dari kalian sebenarnya pilihnya lebih prefer mana sih, acara yang santai atau malah acara yang formal? Gitu. Formal kan biasanya udah ada Iya, ada. runnernya ya. Boleh siapa nih yang punya preferensi? Boleh yang udah senyum kayak Saya terus ya? Enggak. Oke, sebenarnya masing-masing acara tuh punya challenge sendiri ya, gitu. Jadi punya challenge masing-masing. Ya kalau misalnya acara formal, enaknya dia cuman scripted gitu. Jadi kita cuman baca skrip aja, cuman vibes-nya tuh lebih tegang karena dihadiri sama pejabat. Nggak boleh salah. Iya, nggak boleh salah. Gelarnya MMSS panjang gelarnya. agak, betul. nah itu tuh agak risky gitu kalau misalnya kita salah gitu kan. Tapi secara
kerjaan itu lebih simpel karena kita cuma baca. Untuk yang acaranya informal, acara yang lebih santai kayak gathering gitu tuh sebenarnya lebih fun, cuman lebih ekstra tenaga aja. Karena itu kan non-script ya rata-rata ya. Terus kayak tiba-tiba kadang suka ada permintaan dari pimpinan atau selipan rundown. Ini Bapak ada nitipin ini hadiah buat 5 orang pemenang nih gitu. Nah, itu kita harus cepat mikir, betul. Atau pejabat belum datang, diulur apa nanti lagi? Oke, tebak-tebakan. Iya, ini lagi games nih. Bapak datang gitu kan. Ada iklan nih, ada tisu, boleh tolong boleh. diterima. Karena apa? Agak panas ya. Siapa mau tisu? Saking hotnya. Kita usah sempurnanya banyak. Gitu. Boleh lanjut sambil cerita karena ini termasuk gimmick. Iya. Sampai mana tadi ya? Sampai banyak banget gimmick, selipan-selipan acara betul. gitu kan. Jadi itu cukup sebenarnya dari kerjaan lumayan fun ya. Tapi ya mungkin challenge-nya kita harus siapin banyak gimmick, harus kecap kalau misalnya ada situasi hal-hal yang nggak terduga tuh, nah itu sering banget terjadi gitu. Nah terus kayak belum lama ini saya juga masuk ke ranah wedding sama lamaran. Iya, semoga banyak yang hajatan, silakan. Ada di sini nomornya. Kita pilih ya. Oke, jadi kalau itu lebih asik lagi karena situasinya lebih intimate. Ya, yang hadir kan cuma keluarga-keluarga dan teman dekat ya. Jadi kita lebih kayak ngobrol aja sih kalau misalnya acara intimate kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Kanisa mungkin? Kalau aku ngebedainnya tuh dari ini sih, dari sendiri atau ada tandemnya. Kalau sebenarnya sendiri itu lebih enak formal karena tadi ya scripted. Terus honornya ya Kak, betul, gak bisa dibagi ya. Buat saya aja. Ada honornya. Kalau ada. Iya. Biasanya kalau diundang instansi lain ada. Kalau instansi sendiri ya. Kalau ya tadi ya balik lagi nih, oke. Kalau scripted itu sendiri emang enakan ini ya. Baca. Ya skripnya tuh ya udah. Cuma kalau emang semi formal itu enakan ada tandemnya. Jadi kalau misalnya tadi kita lupa atau apa ada yang nimpalin. Atau kalau kita aja nggak lucu nih, sebenarnya temen ketawa ya, nyapuin ya. Gitu sih. Jadi paling kalau aku perbedaannya itu aja. Cuma kita sebagai ASN harus terima ya acara resmi. Lanjut, menterinya lanjut, acara gathering sama anak-anak lanjut, acara olahraga juga lanjut. Nah kebetulan kita semua genre ya, semua genre acara kayaknya. Olahraga pernah, Kementerian pernah, ntar kita semua ada ini sharing portofolio berarti ya. Ada Instagram lah paling sebenarnya itu ajang buat ngasih tahu. Kalau ada yang butuh MC boleh kontak ini gitu. Lanjut Kak Ayu, ada nggak? Ada preferensi? Jadi misalnya gini, kalau yang tadi Rifki bilang atau Nisa bilang tuh aku ngalamin juga. Cuman ternyata dalam MC formal, kadang-kadang tiba-tiba pejabatnya nggak hadir. Atau pejabat yang lain tiba-tiba hadir. Itu juga kan jadi kayak ada tambahan skrip ya, kayak gitu. Itu tuh kayak deg-degan aja, karena kadang last minute juga ngasih taunya gitu. Jadi formal ataupun non-formal juga ternyata sama, casual pun sama aja gitu. Nah kemudian, pernah juga ditugasin jadi MC wedding salah satu pejabat. Double nih wedding. Kerjaan yang lah gitu kan. Yang datang iya pejabat juga gitu kan. Itu tuh rasanya kayak aduh untungnya ada tandeman. Jadi kayak ketika kita baca skrip ulang kemudian nulis ulang lagi skripnya gitu kan, gimana yang lebih mengalir gitu ya. Nah ini seru, bukan seru sih, ya seru karena pengalaman baru. Bahkan aku yang nanya sama Rifki juga, Kik, kamu punya contoh ini nggak wedding gitu? Aku tanya menjadi juga, inspirasi. Kita saling tukar informasi juga gitu kan. Nah itu tuh serunya tuh karena yang datang ya pejabat, ada menteri dan lain sebagainya. Jadi kayak tahu oh crowd-nya harus kayak gini yang dihadapi. Kemudian gimana ya menghadapi situasi misalnya tiba-tiba pejabatnya datang atau tidak. Kemudian agendanya tiba-tiba berubah, yang harusnya ada istirahat, ini tiba-tiba udah setelah akad langsung resepsi, loh gitu kan. Nah itu serunya kayak gitu sih, gimana kita handling situasi yang harus dihadapi secara tiba-tiba gitu.
Apalagi kalau udah pejabat, menyangkut pejabat kita harus menuruti. Iya. Nggak bisa. Karena ada Biasa. protokolnya. Iya, juga. udah pejabat wedding lagi. Wedding lagi kan. MC wedding pejabat. Boleh kontaknya lagi ya. Nanti semuanya kayak dikasih kontaknya ya. Boleh tolong di deskripsi mungkin ya. Gitu kan. Iya. Nah, mungkin nih buat jadi inspirasi juga nih buat sobat Abdi Muda gitu kan. Kalau misalnya ngerasa belum pantas gitu kan, nggak bisa public speaking, bisa nggak sih sebenarnya dilatih? Karena kan ada yang bilang MC itu passion, bakat gitu. Tapi ada juga yang bilang enggak kok, gue sebenarnya nggak berbakat, tapi gue belajar. Nah, kalau misalnya dari kalian mungkin boleh cerita sebenarnya tuh passion atau bakat? Oke. Kanisa dulu. Passion atau bakat Jangan. ya? Sadar ya. Padahal udah. Tolong gantian. Oke, saya kasih panggung Anda ya. Tadi balik lagi ya, karena saya ingin jadi artis. Justru karena passion dari lahir Ini ya. dari dulu nih, ketika ada medianya, oke. Jadi walaupun tadi ya suka tampil, tapi memang mengalami sih awal-awal tuh bingung ngomong di depan umum gimana, apalagi kalau misalnya ada improvisasi. Jadi menurut aku sih saran terbaik adalah emang nulis skrip gitu. Jadi jadi kebetulan saya selain jadi MC juga biasa bikinin skrip buat para MC. Boleh juga. Jadi gak cuma jadi MC nih. Karena banyak jualannya ya, ternyata. Depan layar boleh, belakang layar boleh. Saya biasa bikinin skrip buat MC acara-acara gitu. Jadi emang aku pribadi bikin skripnya, dan skripnya itu memang skrip bahasa omongan gitu. Jadi kayak halo sobat Abdi Muda, emang ditulis gitu. Jadi kayak kalau misalnya ternyata nggak enak, diubah lagi sampai itu kayak bahasa omongannya tuh enak kayak gitu. Terus mungkin ini tiap orang beda-beda ya, tapi kalau aku pribadi karena sambil bikin skrip, sambil nulis gitu, dan sambil kayak ngomongin dan ngapalin, akhirnya tuh ketika kita beneran tampil, jadi udah kayak keinget. Sambil juga, ini mungkin teman-teman MC juga biasa melakukan itu ya, kita bawa cue card. Nah kalau aku tuh emang pas awal-awal banget nge-MC, di cue card itu bener-bener skrip MC-nya itu. Jadi kayak walaupun misalnya mau jokes, mau pantun atau apa, ya bener-bener kayak scripted. Walaupun Bukan cuma rundown ya. Betul, bukan cuma rundown. Jadi kayak abis ini ngomong apa sih, abis ini ngomong apa gitu. Jadi, dan kalau misalnya kita udah sering latihan, itu biasanya akhirnya jadi kayak di luar kepala. Terus kalau lupa-lupa, tadi gue mau ngomong apa ya, ada skripnya di sini gitu sih. Jadi menurutku penting juga ya kita bikin skrip biar apa ya, biar omongannya tetap lancar dan nggak ada yang ke skip, terutama kayak nama-nama pejabat gitu-gitu. Benar. Jadi walaupun passion tetap aja bikin contekan itu perlu. Betul Kalau banget. misalnya ngeblank lupa, langsung kita lihat cue card kita. Iya. Gitu. Kalau Kayu, Sama aku juga bikin skrip itu apa yang diucapkan. Jadi benar detail habis ini ke sesi berikutnya tuh bener-bener selanjutnya memasuki itu bener-bener kayak gitu. Kemudian latihan di depan cermin itu juga bisa, jadi mirroring gitu. Kemudian selanjutnya adalah diskusi dengan partner. Kalau misalnya kita punya partner tandeman gitu, kita diskusi sama partner, ini enaknya gimana ya? Jadi bener-bener jangan berpikir bahwa ini adalah pekerjaan kamu sendirian gitu. Tapi memang perlu banget yang namanya kolaborasi. Dan orang-orang bilang kan, latihan itu bikin sempurna ya. sempurna ya. Aduh, dirimu. Jadi latihan-latihan aja sih. Orang juga nggak ada kan yang lahir tiba-tiba dia jago ngomong, jago public speaking itu nggak ada. Betul. Semua latihan. Boleh, Silakan. Kak Rifki? Iya, kalau aku memang sebenarnya nggak awal mula tuh nggak, ya bisa ngomong aja di depan orang gitu, tapi mungkin belum terarah ya. Tuh, jadi sebenarnya nggak mikir kalau misalnya ternyata bisa nih saya nge-MC nih gitu. Jadi awal mula ya kita berani ngomong di depan, cuman kan tetap berani itu harus ada dasarnya ya. Betul. Gitu. Ya paling tetap scripted karena saya punya 2 masalah. Apa tuh? Ketika lagi nge-MC. Bukan uang kan, Kak? Itu masalah hidup. Itu terus terjadi. Kita semua relate. Itu masalah hidup ya Kak. Jadi kalau misalnya di MC itu saya ada 2 masalah. Pertama ngeblank. Oke. Kedua selipetang. Jadi Selipetang suka tuh apa belibet. sih? Oh, kayak belibet. Suka belibet gitu Kak. Ya mungkin karena panik atau apa, biasanya outputnya itu belibet. Jadi Cara untuk mengatasi itu ya saya bikin skrip. Oke. Even sampai gimmick-gimmick ketawa tuh saya tulis. Coba boleh dong dicontoh aja ketawanya gimana?
Karir banget. Ketawa karir gitu. Oh, hebat banget Pak, luar biasa. Satu gimmick, benar. Iya gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin gimmick tuh ada nggak sih satu kata yang emang khas kalian pakai kayak biasanya kan kayak luar biasa, bener banget gitu. Selain Kak Rifki tadi ada nggak Kanisa sama Baik, Kak baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut Aku ke biasanya acara selanjutnya. Awalinnya gini, kan biasanya kalau lagi acaranya duduk tuh bangku depan kosong ya. Iya. Jadi aku suka gini, Bapak Ibu silahkan menempati tempat di depan lebih dulu. Insya Allah yang duduk di depan masuk surga duluan. Boleh dipakai ya Sobat Abdi Muda ya referensi tadi ya. Kementerian Agama. Ya, surga neraka. Sesuai marwah. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang memulai pasti kan ada role model gitu kan. Di setiap kalian pasti punya inspirasi atau ibaratnya apa ya? Referensi deh cara kalian MC, public speaking itu punya orang yang kayak gue suka banget sosok ini gitu dan gue mencontoh dia gitu kan referensi dia. Nah, kalau dari teman-teman ada nggak nih? Kayu boleh. Ada Lagi nggak mikir sosok? tahu sebenarnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Diri sendiri. Role model saya. Cermin aku. Aku gitu. Aku pertama kali belajar di kantor itu sama Bu Lilik namanya. Dia itu adalah presenternya. Hai Bu Lilik. Beliau adalah presenter TVRI. TVRI banget zaman dulu. Betul. Jadi memang bawa acara keagamaan. Nah, aku tuh melihat beliau tuh sosok yang inspiratif ya. Jadi kayak seru banget ya bisa kayak gitu, bisa lancar ngomong karena memang bidangnya agama kan gitu. Jadi kayak aku menginspirasikan atau mengidolakan beliau sih. Oke, Bu Lilik dari Bu Lilik dari TVRI dulu ya. di Kementerian Agama tapi oke. jadi anchor juga di situ. Oke, Bu Lilik selanjutnya Kanisa deh. Saya dulu. Oke. Kalau aku dulu emang dari dulu tuh suka banget dengerin radio ya. Jadi sebelum pengen Apa tuh jadi channelnya? MC, boleh disebut ya? Jadi aku mungkin kalau aku sebut namanya tahu ya. Jadi aku suka banget sama Cici Panda. Tapi nggak tahu nih Gen Z tahu nggak ya? Jadi Cici Panda tuh dia senior inilah ya, Radio. senior penyiar radio. Announcer. Jadi dan dia tuh selain emang bagus di radio juga kalau nge-MC tuh bagus. Terus dia tuh menurutku tuh karakter suara dia oke. Jadi dulu tuh aku kayak pengen banget ngikutin suaranya tuh kayak dia. Dan penyiar radio itu kan bisa tiba-tiba ketawa dan ketawanya bagus. Nah kan aku coba ketawa aku tuh aneh ya. Di depan mic tuh aneh. Kelihatan karirnya ya. Nah itu Cici Panda. Terus kalau misalnya MC yang beneran tampil di TV, aku ini sih suka Indy Barens. Mungkin dulu pada nonton Ceriwis. Jadul banget ya. Referensinya Jadul ya. Jadi nah itu Indy Barens tuh dia bisa formal, bisa semi formal dan lucu gitu pas Iya, benar. pas non formal tuh dia juga lucu banget gitu. Benar. Ini Jadul ya. Jadul. Tapi langsung Mohon maaf kelihatan ya. zaman seriwis nih. Ceriwis ya wis. Betul. Tapi jangan heran nih, referensi gue lebih jadul. Jadi sebenarnya ada beberapa ya, kayak MC ataupun announcer yang jadi role model gitu. Salah satunya si duo Yahya, Tantowi dan Helmi. Lebih jadul ya referensi kita. Ya, jadi dulu karena sebagai anak yang sering itu setiap Nonton pagi TV ya ya? sih? Nonton TV. Berarti gue nggak sekolah ya? Iya. Enggak sekolah. Enggak tahu saya. Jadi kan itu Tantowi sama Alia Rohali ya kalau nggak salah ya, yang Siapa Berani itu. Oh itu bukan Helmi Yahya sama Alia Rohali. Ya, Kebalik. Oke. Ya intinya itu ya. Tentu itu yang milioner. Oke, ya baik. Nah, pokoknya intinya si duo Yahya itu kan lumayan luar biasa ya. Apa namanya? Selain jadi MC, menurut aku pengetahuan beliau terkait segala hal tuh luar biasa, bagus banget gitu. Selain itu, yang lagi sekarang lumayan naik juga di TikTok adalah Coki Sitohang. Bener. ya. Ngolah Gitu. Jadi menurut aku nih si Bang Coki ini si akrab banget nih Bang Coki. Kenal dari SMA. Iya kayaknya satu lifting di atas betulan. Iya jadi Coki Sitohang ini tipikal
public speaker yang luar biasa. Dia bukan hanya sebagai MC, tapi greetingnya tuh bagus banget sama audiens gitu. Dan akhirnya aku terinfluence sama Choky Sitohang untuk beberapa kali nge-MC. Untuk beli jas ya? Untuk beli jas. Ya, untuk beberapa kali nge-MC tuh kayak oke, gue akan mengadaptasi si Choky Sitohang ini. Kebetulan juga ada penyiar juga aku suka dari dulu. Kalau misalnya teman-teman tahu Kemal Mukhtar, Iya, tahu. masih aktif di Gen FM sampai sekarang. Nggak apa-apa ya? Biar tergantung produser. Iya, jadi Kemal Mukhtar masih aktif di radio sampai sekarang. Nah, beliau juga bukan lumayan bagus untuk MC dan public speaking-nya gitu. Indi Barens juga suka gitu. Jadul ya kita ya. Jadul. Dan mostly kayaknya paham ya Gen Z ya. mostly kayaknya orang-orang radio tuh keren-keren ya. Iya, basic ya. Mungkin Tapi karena mungkin basic. referensi jadul ini bisa jadi referensi Oh, juga iya. buat sobat Abdi Muda yang belum tahu ya. Betul, Mungkin betul, bukan betul. zamannya Iya. langsung Iya, bisa iya, cari iya, gitu iya, kan. Oke, ini diskusi pertanyaan terakhir Oke. gitu kan buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya boleh ngasih tips ke sobat Abdi Muda yang mungkin belum memulai atau malah udah dimulai di tengah jalan gitu Oke. kan tentang public speaking ini, ada nggak tips khusus yang dulu bisa lah. memotivasi dan encourage? Curang Mau ya, nyiapin ya? giliran mikir disuruh gua duluan ya. Mau nyiapin ya? Oke. Boleh. Ya, ini ambil juga dari kutipannya Bang Choky. Bridging-nya Kental gitu banget. Kental banget kita Bang. Iya. Jadi di wawancaranya Choky Sitohang tuh kasih tips, ada 5 tips kalau nggak salah. Ada 5 yang panjang ya. Boleh disingkat aja. Mungkin poinnya ya. Iya, jadi kalau tips dari Choky dan itu juga aku jalanin. Pertama persiapan, karena kita nggak akan menang kalau misalnya kita nggak punya persiapan. Persiapannya tuh bukan hanya sekedar pede, tapi segala teknisnya kayak scripted tadi gitu. Terus kayak detail-detail, terus kita tahu jenis acaranya, tahu audiensnya, Bahkan dress code dress code-nya. Jadi itu kalau bisa disiapkan secara matang gitu. Yang kedua, lupa gitu. ya. Yang kedua Nggak apa nyiapin cue card namanya? ya? Iya nih, kita kebetulan nggak nyiapin jadi lupa. Jadi kalau nggak salah yang kedua itu adalah peka sama gesture audiens. Kalau misalnya audiens udah nggak nyaman dengan omongan kita atau apa, jangan dibiarkan itu terus-terusan terlalu lama berjalan gitu. Karena itu akan bikin acara nggak kondusif sih. Nah, terus yang ketiga, coba selalu memberikan feedback. Jadi kalau misalnya kita ada interview sama audiens, Pak apa kabar? Baik, gimana Pak kondisi kesehatan Bapak sekarang gitu. Jangan dibiarkan itu meluap. Jadi ya jatuhnya jadi basa-basi aja gitu. Padahal kan kita mau bangun koneksi sama dia gitu kan. Nah terus yang keempat itu yang keempat lupa, yang kelima lupa, nih, ya. yang Nanti kelima, mungkin bisa ya nanti di-follow up. coba cari di TikTok, tapi kurang lebih sama ya gitu. Jadi yang terakhir nih adalah selalu apresiasi. Oke. Makanya kita harus sering mengucapkan terima kasih setelah selesai acara karena itu bentuk apresiasi kita terhadap orang-orang yang mau mendengarkan kita, orang-orang yang mau berinteraksi sama kita gitu. Kenapa terima kasih ya? Karena Bapak sudah mau mendengarkan saya, karena Bapak sudah mau saya pandu di acara ini gitu. Kenapa Pak selamat ya? Kenapa Anda ngasih saya selamat ya Bapak? Selamat karena sudah menyelenggarakan acara yang sudah sukses ini gitu. Oke. Jadi kurang lebih itu. Ternyata bukan 5 guys, 4. Tapi sudah holistik ya, mulai dari Oke. persiapan, Iya, feedback betul, gitu betul, kan. betul. Lanjut, Kak Nisa. Oke, kalau aku sih tadi secara tips praktikalnya udah dijelasin sama Bang Choky melalui Bang Rifki. Kalau dari aku sih mungkin buat teman-teman yang emang pengen berkecimpung di dunia MC atau sudah lagi jadi MC awal-awal, menurutku setiap ada kesempatan, setiap pejabat atau pimpinan nawarin kamu untuk jadi MC,
iyain aja dulu, ya. Ambil aja dulu. Mau ntar gimana jalannya, ambil aja dulu. Atau kalau misalnya nggak pernah ditawarin juga, boleh mengajukan diri. Saya mau jadi MC. Nah nanti kalau misalnya udah akhirnya, oke, kamu jadi MC ya untuk acara ini. Nah baru selanjutnya boleh tanya-tanya ke seniornya yang udah biasa jadi MC gitu, untuk belajar gimana sih caranya jadi MC yang baik, kayak gitu sih. Karena yang penting itu adalah mencoba ya. Kalau kita udah sering dengerin TikTok, dengerin tips-tips tentang MC atau public speaking, kalau belum pernah nyoba akan beda di lapangan. Jadi yang penting adalah terima dulu aja, ambil dulu aja job-job MC walaupun dibayar 2M. Mulai aja dulu ya. Lanjut Kayu. Kalau aku setuju, ini kan udah merangkum keduanya ya. Jadi kita nggak akan pernah benar-benar siap sebelum kita betul-betul ada di medan perangnya. Jadi kalau selama ini udah dapat informasi, dapat tips dan lain sebagainya, kita nggak akan benar-benar tahu kita siap apa enggak sebelum berada di panggung itu gitu. Jadi benar banget kalau setiap dapat tawaran atau misalnya dapat permintaan untuk MC atau ngomong, terima aja dulu. Kemudian kita mulai persiapannya dari awal tadi. Dan yang paling penting lagi adalah kenali audiens yang tadi Rifki sempat sebut. Jadi kalau misalnya audiens itu lebih tua dari kita, maka mereka perlu penghormatan dari kita. Makanya kenapa bahasanya juga kita lebih menghormati mereka. Tapi kalau audiensnya satu umur sama kita, ya nggak beda jauh lah, mungkin 5 tahun di atas atau di bawah. Jadikanlah mereka adalah teman kita. Maka bahasanya gunakanlah bahasa yang setara gitu ya. Tapi kalau audiensnya di bawah kita, maka sayangilah atau ajaklah mereka untuk berinteraksi. Sayangi itu dalam arti kita anak kecil kan sukanya disayang ya. Gimana sayang, kamu apa kabar dan sebagainya. Anak besar juga. Kamu lebih suka disayang apa ditransfer? Semua, dua-duanya. Kalau untuk saat ini mungkin transfer. Jadi kayak kita menempatkan diri kita tuh sesuai audiensnya. Jadi kalau misalnya kecil, ya gunakanlah bahasa yang lebih ya afeksi ya, lebih sayang kayak gitu sih. Itu aja sih mungkin kalau dari aku. Oke, emang semuanya tuh yang penting mulai aja dulu gitu ya. Gak kerasa emang nih sobat kan ada lagi masih yang punchline. Gak kerasa emang kalau ngomong sama MC ya itu tuh rundown bisa kemana-mana gitu kan. Tapi kita udah selesai dari pengunjung acara. Terima kasih banget buat Kak Rifki, Kak Risa, Kak Ayu, tepuk tangannya dong. Semoga obrolan kita hari ini, diskusi kita hari ini bisa jadi inspirasi dan juga insight buat sobat Abdi Muda untuk mulai jadi MC yang kece. Gitu. Segera di disposisi jadi MC ya. Oke, aku Esti Nadia pamit undur diri. Sampai jumpa di disposisi berikutnya. Bye.